Campur jadi satu baking powder, garam, dan tepung ketan hitam. Ayak bahan kering ini agar pada saat nanti dicampur ke adonan tidak ada yang menggumpal. Untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya. Selanjutnya, campur keju oles dengan kental manis putih. Aduk hingga benar-benar tercampur rata dan tidak menggumpal. Nah, kalau teksturnya sudah halus seperti ini, kalian bisa langsung masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Next, campur jadi satu telur, gula, emulsifier, dan sedikit pasta vanila. Mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonannya putih, kental, dan berjejak. Kalau adonannya sekira udah putih, kental, dan berjejak, ubah kecepatan mixer menjadi kecepatan rendah dan segera masukkan bahan kering. Masukkan bahan kering secara perlahan agar bahan keringnya ini tidak berhamburan. Aduk atau mixer cukup sampai tercampur rata aja. Kalau bahan kering sudah tercampur rata dengan adonan, matikan mixer. Setelah itu, masukkan 1/4 adonan ke dalam wadah yang berisi minyak, lalu aduk hingga benar-benar tercampur rata. Ini namanya teknik pancing ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, satukan kembali adonannya. Menurutku ya, cara teknik pancing adonan seperti ini lebih gampang untuk menyatukan bahan liquid dengan adonan. Karena pada saat disatukan kembali ke adonan, punya tekstur sudah sama. Jadi, untuk meratakannya kembali lebih gampang, lebih mudah, dan tidak perlu takut lagi dengan adanya bahan liquid seperti minyak atau margarin, mentega yang masih mengendap di dasar wadah. Nah, hasil adonannya seperti ini ya, cakep banget, hasilnya kental. Dan di sini aku nggak pakai santan ya, tapi kalau kalian mau tambahkan santan pun boleh. Tuang setengah dari adonan ke dalam loyang yang sudah dioles tipis dengan minyak. Lalu hentakan beberapa kali agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap dalam adonan. Pastikan kukusan sudah dipanaskan sebelumnya ya. Kukus adonan kurang lebih 15-20 menit dengan api sedang. Kalau sudah 15-20 menit, angkat kue dari kukusan. Setelah itu langsung buat cekungan di tengah kue, tapi membuat cekungan di tengah kuenya ini jangan sampai nembus ke dasar kue ya, kalau bisa takutnya bocor. Dan untuk sisa-sisa kue yang tidak terpakai ini bisa langsung dimakan ya, karena ini tuh sebenarnya sudah matang juga. Setelah itu isi cekungan ini dengan keju yang sebelumnya sudah dibuat dan tutup kembali dengan sisa adonannya. Kukus kembali kue selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit, angkat kue dari kukusan dan segera keluarkan dari loyang. Biarkan kue hangat atau dingin terlebih dahulu. Nah, ini penampakan kue sebelum dipotong. Ini masih panas ya. Dan karena aku penasaran, pengen banget tahu bentukan dalam dan rasanya juga. Jadi ini aku potong kuenya dalam keadaan kue masih hangat banget. Dan bisa kalian lihat saat kue ini dalam keadaan suhu masih hangat, si keju olesnya ini masih agak lumer. Tapi pada saat aku makan dalam kondisi suhu kue sudah benar-benar dingin, kejunya ini dia lebih ngeset dan menurutku lebih enak. Tapi semua sesuai selera masing-masing lagi ya. Kalau aku pribadi sih lebih suka makan kue bolu ketan hitam keju ini saat kuenya sudah benar-benar dingin. Jadi si kejunya juga sudah benar-benar ngeset. Semoga kalian paham dengan setiap step yang ada di video ini. Selamat mencoba dan semoga berhasil.